Jadi kalau nggak siap sekolah, ya jangan. Kalau senior belum pulang, saya nggak berani minta izin pulang. Anak Gen Z ini kalau misalnya dia lihat udah jam 5 nih, udah jam pulang nih. Pak, dok, izin, saya udah harus pulang udah jam 5. Pulang dia. Di Indonesia ini udah jumlahnya sedikit, distribusinya juga nggak banyak. Problem lain, ada satu lagi nih problem lagi. Giliran ada yang mau masuk, nggak dibolehin sama seniornya. Susah diatur. Jangan deh. Ntar dia nggak bisa diatur. Sistem pelayanan kesehatan ya, itu masih banyak yang harus dibenahi. Dr. Tompi, selamat datang di Intrik. Akhirnya ya. Akhirnya. Akhirnya main ke sini, Bro. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, ini pulang selesai praktek. Ya, tadi praktek. Seharian dari pagi, dari jam 7 pagi tadi. Dan kliniknya luar biasa, peminatnya semakin banyak. Alhamdulillah. Ya, sekarang ada berapa klinik? Totalnya semua ada 13. 13 klinik? 13, ya. Luar biasa ya. Saya kagumnya begini, saya lihat dokter yang lain kok sekolahnya aja stres, ini kok bisa sambil nyanyi ya. Nyanyinya juga bisa interaktif. Dulu kalau saya lihat lagi ada undangan, lagi Dr. Tompi ada di situ, itu interaktif loh. Orang diajak untuk bernyanyi, untuk mengikuti irama dan lain sebagainya. Dan Anda pada waktu itu juga sambil kuliah kan pada waktu itu kan? Iya. Saya mulai nyanyi kan tahun 2000-an ya, 2003-an gitu. Ya. Itu yang mulai serius, mulai rekaman segala macam dan mulai ngejob sebagai penyanyi profesional. Ya. Itu mulai, tapi zaman kuliah sebagai dokter umum pun sebenarnya udah mulai ngamen di kafe-kafe. Mungkin itu makanya nggak stres kali. Makanya nggak stres. Dilampiaskan di atas panggung. Ya dok, ini kan banyak sekali sekarang yang berbicara tentang hasil survei dari Kemenkes yang dilakukan terhadap para peserta program pendidikan dokter spesialis. Ya, Dr. Tompi ini punya spesialis bedah plastik ya, dan tentu tidak mudah juga untuk menjadi dokter. Tetapi kelihatannya rileks. Tapi sementara hari ini kita membaca berita, 22,4% atau 2.716 peserta PPDS ini mengalami depresi katanya. Ya tentu kita harus bertanya ya definisi depresi itu apa. Tapi bahkan ada yang mengatakan akan mengakhiri hidup. Apa komentar Dr. Tompi? Kenapa sampai seperti itu? Aku rasa gini ya, ini masalah persepsi dan kesiapan mental. Yang namanya sekolah spesialis itu pasti berat. Pasti berat. Capek loh. Jadi kalau misalnya mikir bisa sekolah sambil bersantai-santai, beda. Ritme kita jadi dokter umum, sekolah dokter umum dengan ritme kita waktu sekolah spesialis itu beda. Apalagi di bidang-bidang yang memang banyak klinisnya ya. Misalnya dokter bedah, dokter objin, dokter yang banyak jaga malamnya. Itu berasa banget. Dokter anak, penyakit dalam tuh berat. Ada yang nggak jaga malam? Ada beberapa program spesialis yang ada jaga malamnya. Apa itu misalnya? Ataupun kalaupun ada santai gitu ya. Misalnya yang relatif santai jaga malamnya kayak kulit kelamin itu relatif santai. Gizi relatif santai. Walaupun ada belakangan saya dengar ada jadwal jaganya gitu, jaga malamnya ada. Tapi ya dibandingkan dengan program spesialis kayak bedah, anak, objin itu berat banget. Penyakit dalam itu berat. Apalagi itu sangat sensitif terhadap keselamatan orang. Iya, berhubungan dengan nyawa orang kan. Jadi memang ya kerjanya nggak gampang gitu. Jadi tingkat stres karena load pekerjaan itu memang berat. Karena load pekerjaan. Pekerjaan. Artinya kuliah itu berapa jam satu hari itu? Kita kan kalau biasa untuk bedah plastik. Officialnya gini. Jadi kalau misalnya waktu saya di bedah plastik ya, kita mulai kegiatan tuh jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi. Biasa kelar tuh sekitar jam 5 sore. Nah cuma jam 7 pagi itu kan kita ronde tuh. Kita ronde tuh istilahnya kami bersama dengan rombongan, ada senior, ada staffnya, biasa ada senior tuh artinya yang masuknya setahun 2 tahun lebih tinggi. Di atas saya, jadi kakak kelas. Belum jadi dokter dia? Belum. Masih residen. Jadi kakak saya, misalnya saya yang paling bawah nih ya. Saya, terus ada kakak kelas, terus nanti ada salah satu staf konsultannya. Nah kita akan ngiter tuh. Ngiter di bangsal untuk tahu semua pasien bedah plastik yang dirawat di rumah sakit RSCM misalnya. Kita ngiter semuanya. Nah, waktu ngiter itu kan kita akan menceritakan, mempresentasikan pasien. Misalnya pasien A dengan usia sekian, riwayat ini, rencana akan dikerjakan ini, masalah saat ini begini, plan operasinya begini.
Nah kan kita harus siap tuh. Kalau misalnya kelilingnya jam 7, kita datangnya jam 7 udah pasti nggak siap dong. Jadi saya harus datang lebih awal. Jam 6? Jam 6, jam setengah 6 gitu. Tergantung banyak, kan kita tahu besok, pasiennya cuma ada 5, nggak banyak, mungkin jam 6 oke. Itu ngapain tuh pagi-pagi setengah 6 tuh? Wawancara dulu, kita kumpulin data. Kumpulin data. Kita kumpulin data, kadang-kadang kan labnya baru keluar semalam gitu. Jadi kita harus update tuh. Gitu. Karena nanti kalau waktu lagi ronde gitu kan konsulen bisa nanya, ini persiapan gimana, nilai ini berapa, hasil labnya bagaimana. Kalau kita nggak tahu kan kita dinilai tidak mumpuni kan, tidak melaksanakan kewajibannya. Nah pekerjaan itu tuh ya seharian dari pagi, terus dari selesai ronde biasanya ada laporan jaga. Setelah laporan jaga nanti masuk ke dalam stase masing-masing, ada yang stase di poli, ada yang di kamar operasi, macam-macam tuh, udah ada pembagiannya. Sampai sore, begitu selesai sore kadang-kadang ada journal reading gitu, ada diskusi dengan konsultan buat ngebahas case-case tertentu gitu. Kalau udah sampai di atas jam 5 masih ada lagi? Kalau lanjut jaga malam ya. Jadi kalau misalnya jaga jam 5 udah selesai, udah bubaran nih, udah beres, yang nggak jaga malam bisa pulang istirahat. Yang jaga malam lanjut ke IGD jaga sampai besok pagi. Besok pagi langsung kuliah. Lanjut kuliah lagi. Jadi mandi memang di situ. Mandi di situ. Bisa juga nggak mandi? Enggak lah, mandi lah. Kalau enggak lemes banget, ngantuk pasti kan. Jadi biasanya emang udah, makanya kita ada kamar residen, ada kamar jaga istilahnya. Bisa istirahat di sana, mandi di sana. Nah itu harus pinter-pinter ngatur ritmenya. Kapan begitu udah agak santai, pakai waktunya buat istirahat gitu. Jadi jangan dipakai buat sesuatu yang sifatnya malah bikin kita lebih capek kan. Misalnya apa kalau bikin capek? Ya misalnya pasien nggak ada nih, IGD lagi santai, bukannya istirahat atau ngerjain tugas lain-lain, bisa kan di kamar jaga ada, kita bisa ngetik, bisa sambil tiduran sebentar gitu. Ini malah nongkrong rokok di depan misalnya, atau misalnya cuma ketawa-ketawa doang, ngobrol-ngobrol. For nothing. Iya, kan jadi buang-buang waktu kan. Jadi memang self management itu sangat penting sekali. Penting. Kalau selama residensi, selama proses sekolah spesialis itu ngatur waktu itu ngaruh sekali. Jadi tanpa ada isu bullying, tanpa ada isu kekerasan dan lain sebagainya, itu saja sudah berat. Loadnya udah berat. Sudah berat. Ya, dan jadi kalau nggak siap sekolah, ya jangan. Jadi kalau mentalnya mental anak mami gitu ya mendingan jangan. Atau pilih program spesialis yang santai gitu. Karena sekolahnya memang udah ritmenya begitu. Itu juga terpulang pada profil dari student itu sendiri, ya kan? Mereka biasanya usianya masih muda. Ya. Kalau sekarang kan enak nih, sekarang udah bisa langsung kan? Begitu lulus. Sekarang bisa langsung. Begitu lulus dokter umum, mereka internship. Setelah internship di daerah tertentu yang sudah ditempatkan sama pemerintah, dia bisa langsung lamar buat program spesial. Jadi bisa lebih muda. Kalau dulu? Kalau zaman dulu kan ada yang harus PTT dulu berapa tahun. Daerah. Terus kadang-kadang kalau yang kita yang nggak punya duit cukup, orang tuanya misalnya nggak bisa support buat pendidikan spesialis, ya kita harus kerja dulu 5-6 tahun, kumpulin duit, baru kita bisa ngelamar sekolah, kan bisa begitu. Jadi tanpa ada bullying pun sudah terasa seperti itu. Nah, kemudian ada isu mengatakan bahwa ini sebenarnya bikin stres itu adalah karena banyak perundungan di dalamnya. Saya rasa harus dibedakan antara perundungan atau bullying dengan keras. Jadi kalau keras oke. Iya, keras kan bagian ya kayak orang masuk militer. Kalau orang masuk militer terus keras terus lo komplain kan nggak cocok. Nggak cocok. Istilahnya salah lo sendiri, ngapain lo masuk situ? Udah tahu itu keras kan gitu. Ya sekolah juga begitu. Terus tapi kalau perundungan ya saya pribadi saya nggak ngerasain itu sih. Nah saya mungkin beruntung masuk ke lingkungan bedah plastik. Dosennya baik-baik, seniornya baik-baik gitu. Karena penyanyi barangkali? Enggak juga, justru sasaran empuk dong. Nggak boleh salah karena istilahnya dengan dalam tanda kutip dunia keartisannya dianggap high profile. Jadi makin ketahuan makin ke center kan. Gitu. Justru makin nggak boleh terlalu salah dikit jadi kelihatan banget gitu. Bisa dinyanyiin tuh. Rock nyanyiin. Iya, dinyanyiin rock itu. Tapi enggak sih, tapi ya saya beruntung lah di zaman saya sekolah. Saya belum pernah ngerasain perlakuan yang menurut saya terlalu berlebihan gitu. Bahwasanya ada 1-2 yang agak nyeleneh, ya itu biasa lah. Nyeleneh itu apa? Disuruh bawa makanan? Kalau bawa makanan enggak sih, tapi lebih kayak misalnya gini. Dulu itu kita ada kegiatan main bola misalnya. Main bola ini kan di luar kegiatan kurikulum sebenarnya, kegiatan ekstrakurikuler ya. Tapi ini legal. Diketahui oleh
staff memang udah rutinitas kita lah. Setiap Jadi minggu part of culture di jurusan. Setiap minggu pagi kita main bola. Gitu. Nah, biasanya ada kebagian nanti 1-2 yang kebagian ngejemput seniornya. Oh, senior yang dijemput. Ya. Kan ada senior yang memang di Jakarta kuliah nggak punya kendaraan gitu. Jadi lo bisa jemput nggak sekalian deh gue nebeng gitu. Nah tapi kan sebenarnya kalau saya waktu itu malah memanfaatkan momen itu sih. Kadang saya malam nyanyi nih. Ya. Malam saya nyanyi, baru kelar nyanyi itu jam 11 jam 12 malam. Nyampe kos-kosan udah jam 1, ngantuk kan. Nah jadi kalau misalnya saya kebagian harus ke lapangan jam 6 pagi itu gila ngantuk banget rasanya. Nah tapi karena saya kebagian jemput senior, saya bisa berangkat 6:30. Karena kan dia jemputnya 6:30. Jadi saya punya waktu tidur istirahat lebih panjang. Ya, harus belajar tidur cepat itu ya. Iya, dulu sih gitu. Sekarang nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Dulu setiap ketemu kursi langsung tidur gitu. Nah, ya intinya sih kalau saya lihat bagaimana kita pintar-pintar memanfaatkan momen lah. Itu ringan itu kalau hanya jemput aja itu. Iya, makanya kalau zaman saya dulu nggak ada yang aneh-aneh sih, nggak ada yang sampai mukul, nggak ada. Ya. Iya kalau misalnya cuma dipanggil misalnya suaranya agak keras dikit, ya namanya gini ya. Di lingkungan misalnya kita jaga IGD gitu, itu kita kan hektik, kerja dengan high tension. Ya. Ketika menjadi senior, apakah juga mendapatkan privilege seperti sebelumnya? Ya karena itu udah menjadi tradisi ya. Misalnya gini, dulu kita kebagian waktu jadi junior kebagian yang nyiapin sepatu sepak bola, nyiapin seksi konsumsi gitu. Begitu kita jadi senior, ya kita yang disiapin, gantian gitu. Jadi itu keakraban senior junior ya? Itu udah ada job desk-nya. Maksudnya kalau yang begitu-begitu saya nggak ngelihat itu sebagai sifatnya bullying. Ya. Nah cuma mungkin saya rasa gini nih, ini ada gap suasana hati atau gap informasi yang harus diluruskan antara anak zaman sekarang dengan ya misalnya anak zaman dulu. Kan yang mungkin yang jadi senior atau yang jadi staff kan anak zaman dulu nih. Dosen-dosennya lah. Yang orang-orang lama. Kalau yang anak-anak zaman sekarang tuh memang menurut saya tuh apa bedanya ya? Beda cara pandang mereka tuh beda sih. Kan kita sering dengar ya, Gen Z itu lemah, manja gitu. Kalau saya ngelihatnya nggak gitu sih. Apa yang? Kalau saya ngelihat mereka itu kelompok yang satu sangat menghargai privacy. Very strict dengan privacy. Apa benar itu? Iya. Privacy. So begini, generasi saya itu dulu pakai buku harian. Kami menulis buku harian dan buku harian itu ada gemboknya. Kalau dibaca orang kami marah. Tapi generasi sekarang itu kan justru membuat buku harian di sosial media. Semua di handphonenya. Bisa dibuka oleh orang di sosial media itu. Ada yang memutuskan untuk men-share hal itu. Iya. Dan kalau tidak dibaca orang malah marah mereka. Tapi mereka itu sangat sangat punya pagar gitu. Ya, sangat punya pagar ya. Ya, mereka tuh punya pagar. Ini wilayah saya. Jadi kalau misalnya kita mau istilahnya ya apa-apa tuh harus ada concern. Harus ada izinnya. Misalnya gini, Anda anak baru nih, anak zaman sekarang gitu ya. Saya lagi sini saya fotoin diam-diam dia bisa marah. Kalau foto gue. Kalau zaman Prof dulu mungkin kalau difoto malah kalau bisa senyum malah. Iya, malah kita begini-begini. Kalau anak sekarang kan, kok gue difoto, lo siapa? Kok lo foto-foto gue? Bisa begitu. Privacy. Ya itu privasinya. Ada batasnya dia. Ya mereka tuh punya pagar lah. Ranahnya begitu. Aku pernah berantem sama anak saya nih. Sama anak saya yang perempuan berantem ribut gitu. Ya biasa kan dalam keluarga pasti ada begitu-begitunya. Sampai satu waktu saya ngomong dia bisa ngomong this is my life. This is my life. This is my privacy ayah. Gitu. Tapi dia ngomongnya sopan ya. Bukan yang nggak sopan gitu. This is my life, this is my privacy. Dia minta dihormatin privasinya. Nah, balik lagi ke urusan perkuliahan tadi, saya rasa begitu tuh. Kalau zaman dulu ya, zaman saya kuliah, kalau senior belum pulang, saya nggak berani minta izin pulang. Iya, kita lihat dulu mereka kalau mereka udah pulang. Kalau di ruangan itu masih ada konsulen belum gerak, kita diam aja. Sampai besok deh, kira-kira kayak gitu kan. Gak sopan kita untuk pulang dulu. Kalau zaman sekarang mah kagak. Anak Gen Z ini kalau misalnya dia lihat udah jam 5 nih, udah jam pulang nih. Pak, dok izin, saya harus pulang udah jam 5. Pulang dia. Dan dia nggak nunggu jawaban yes or no, pulang aja udah. Ini ada beberapa teman-teman saya konsulen suka cerita gitu ya. Emang beda anak sekarang sih. Kalau kita kerasin berhenti dia? Iya.
Gitu. Jadi atau dimasukin ke sosial media, dibilang toksik kita. Dianggap kita toksik. Kita yang toksik. Ya. Ya itu karena jadi saya rasa nih. Ya. Since mereka cara berpikirnya itu segala sesuatu terus ada concernnya. Ya. Jadi sebelum begitu mereka diterima sebagai residen, sebagai siswa ajar gitu, harus dikasih tahu. Nanti bisa begini ya, nanti ada ini ya, nanti ada begini. Lo siap nggak? Jadi bagaimana kita memanage hubungan ya dengan kampus, dengan senior, dengan market. Kalau kita punya komitmen dengan keluarga itu penting sekali rupanya. Berapa tahun pendidikan dokter spesialis? Rata-rata 4 sampai 5 tahun lah. 4 sampai 5 tahun. Rata-rata 4 sampai 5 tahun. Wah, ini kalau kita belajar manajemen, belajar bisnis, itu cukup ngambil program master 2 itu 1,5 sampai 2 tahun itu selesai itu. Ini untuk jadi dokter spesialis 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Dokter Tommy berapa tahun? Saya 5 tahun. Sudah pasti selesai 5 tahun. Atau ada juga zaman dulu, kalau zaman saya. Ada yang prolong, ada yang lebih lama lagi ya. Jumlah temannya banyak perangkatan. Zaman saya dulu terima cuma 1. Cuma 1? Jadi dokter Tompi diterima sebagai di angkatan spesialis saya, dokter bedah plastik kayaknya 1 orang? 1, di semester saya 1. Beresiko sekali, kalau 1 nggak lulus hilang. Kalau 1 sakit jadi kita jaganya jadi banyak sih, jaga malam jadi banyak. Tapi memang nggak banyak, dulu tuh di UI saya ingat angkatan di atas saya tuh juga sama, terimanya cuma 1. Ada kadang-kadang terima 2 gitu, tapi pokoknya rata-rata 1 sampai 2, maksimal 2. Gitu. Karena memang mungkin zaman itu staffnya juga belum banyak kan. Belum banyak, spesialisnya belum banyak ya. Staff pengajarnya masih sedikit, jadi mungkin biar fokus, biar bisa ngajarinnya lebih intens gitu mungkin ya. Sebetulnya itu bagus kan sebetulnya. Bagus, karena bagus. Ya. One on one atau apa begitu ya, jika menjaga kualitas. Ya. Kalau sekarang udah mendingan, terakhir saya dengar udah mulai terima 5, 6 gitu. Karena lulusannya sudah mulai ada. Udah mulai lebih banyak staff pengajarnya. Orang seperti Dokter Tompi kalau sudah lulus ada kewajiban mengajar atau? Sebenarnya tidak ada kewajiban mengajar. Itu kan mengajar itu kan pilihan ya. Namun ada privilege buat yang kalau misalnya dulu tuh yang lulus ujian nasional dengan hasil baik, itu biasanya ditawarin mau nggak jadi staff gitu. Nah dulu saya sempat ditawarin jadi staff, cuma memang satu dan lain hal akhirnya saya nggak jadi masuk ke dalam lingkungan staf pengajar. Tapi sekarang akhirnya jadi pengajar juga. Sekarang di Klinik Beautiful menjadi salah satu klinik jejaring untuk residen bisa belajar estetik. Jadi klinik karena memang spesialis belajarnya di situ ya? Iya, belajarnya sebagai salah satu jejaring lah. Karena kan tren saat ini kasus-kasus estetik itu banyak larinya ke klinik. Jarang yang lari ke rumah sakit gitu. Jadi mungkin jumlah. Apa bedanya klinik dan rumah sakit? Klinik mungkin lebih private kali ya. Lebih private, orang mungkin merasa lebih intimate, lebih dekat sama dokternya. Jadwalnya pas, terus nggak terlalu banyak itu wasting time ya. Gitu datang ketemu dokternya, beres tindakannya, dapat obat langsung pulang. Saya masih ingin dalami mengenai cara sekolah spesialis ini. Teorinya berapa banyak? Berapa persen teori? Kalau waktu kita udah masuk ke program spesialis, kebanyakan itu proses baca, proses jurnal, reading segala macam tuh sifatnya lebih personal ya. Private gitu, ngerjain sendiri di rumah. Jadi di kelas kita jarang referensi urusan masing-masing. Jadi tugas baca tuh masing-masing lah. Jadi bukan dosen tipe ngejelasin. Udah enggak. Itu waktu kita dokter umum ada fase begitunya. Tapi begitu udah spesialis udah enggak. Misalnya saya jaga malam atau di Bangsal ada case A nih, rencana mau dilakukan tindakan ini gitu. Kan saya belum tahu, masih baru. Ya udah saya harus baca. Cari buku, cari referensi, cari jurnal segala macam. Oh, digini. Itulah resepnya untuk menjadi dokter hebat ya. Inisiatif mencari, explore ya, begitu ya. Nah nanti baru di situ ada. Jadi dengan konsulen atau dengan senior kita prosesnya diskusi. Kan kadang-kadang kalau membaca tuh kesannya semuanya gampang ya. Oh bisa diginin. Tapi kan senior itu atau konsulen akan ngasih tahu ini case begini nggak bisa pakai cara ini. Jam terbang tuh. Cara ini harusnya untuk yang case demikian. Kalau ini itu di buku nggak ada keterangannya. Di buku nggak ada keterangannya.
tingkat kesulitannya, kegagalannya seperti apa di buku nggak jelas. Pendidikan program spesialis, dokter spesialis ini sebenarnya banyak 100% praktek dan berdiskusi ya. Praktek, diskusi dan sangat bergantung dengan hubungan dengan senior dan konsultan. Jadi kalau kita nggak punya hubungan baik sama senior ya nggak diajarin. Dia nggak mau ngajarin kita, nanti kita gimana dong? Mau belajar dari mana gitu. Konsulen itu proses checking terakhir. Gimana dia udah bisa belum? Dilihat, coba lihat operasinya. Loh, kok kamu salah? Ini sendiri nggak ngajarin gitu. Kan gitu. Jadi gitu. Jadi memang proses belajarnya itu berjenjang gitu. Saya belajar dari senior saya nanti akan di cross check oleh konsultan nanti akan menilai saya langsung udah bisa atau belum. Ya. Apakah ini dimaksud dengan hospital base dibandingkan dengan university base ya, begitu ya? Ya, proses belajar mengajar yang terjadi di rumah sakit itu hospital learning, hospital learning lah ya. Nah, kalau konsep hospital base atau university base sebenarnya itu merujuk kepada sistem penerimaan dan pembelajaran sekolah kedokteran, biasanya yang spesialis. Ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia saat ini sebelum peraturan terbaru itu masih university base. Jadi misalnya aku mau masuk bedah plastik, ya aku ngelamarnya ke FKUI RCM. Ke FKUI, dia kebetulan buka program bedah plastik ya, saya ngelamar ke sana. Nah, cuma kan kuotanya terbatas. Itu di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Betul. Nanti kita masuk ke sana, magang di beberapa rumah sakit yang udah ditunjuk sebagai jejaring di bawah pengawasan dan kurikulum yang dipegang langsung oleh kolegium bedah plastik misalnya. Kolegium ilmu. Nah, kalau hospital base konsepnya beda. Kalau hospital base nanti akan ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk dan dinilai mampu untuk mendidik. Terminologi hospital base ini merujuk kepada rumah sakit yang cara menternak program spesialis, gitu. Nah, kalau di luar negeri, misalnya di Korea yang saya tahu, misalnya di Korea, kalau saya mau masuk bedah plastik, saya bisa ngelamar ke klinik X tertentu atau rumah sakit tertentu yang memang ada program bedah plastiknya. Saya masuk ke situ, belajarnya nanti ketemunya misalnya ada staff di situ bedah plastik ada 10 orang, udah belajar sama mereka. Belajar ini segala macam. Nah, nanti begitu udah selesai 4 tahun program, bayarnya sama rumah sakit, Enggak, itu malah digaji. Malah digaji kita. Jadi kita kerja buat rumah sakit itu sambil belajar. Nah, kita digaji walaupun uangnya nggak gede tapi cukup lah buat hidup ya. Nah, kalau university base kan nggak, kita kan bayar SPP ya. Iya, bayar SPP. Kita bayar SPP ya, kalau yang berlaku zaman saya kita bayar SPP, kita kerja di rumah sakit sebagai tugas belajar, kita tidak digaji. Gitu, yang sekarang katanya udah ada uang sakunya. Nah, tapi zaman saya dulu nggak ada gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi beda di cara penerimaan. Terus standar ilmunya bagaimana? Kan udah ada kolegiumnya. Oh, ada kolegium, tetap kolegium. Ya, mengatur tuh kolegium, programnya apa. Jadi ini cuma masalah lo belajar di mana. Ujiannya ada. Kalau hospital base ujiannya kolegium board nasional harusnya. Jadi mereka nanti akan menguji. Kalau memang nggak lulus sih nggak keluar ijazahnya. Jadi yang ngeluarin ijazah seharusnya bukan rumah sakitnya. Jadi misal walaupun saya gini ya, misal Siloam nanti akan membuka program bedah plastik misal. Nah, artinya di Siloam itu udah ditunjuk oleh Kemenkes, dia udah mampu nih menjadi rumah sakit yang bisa mendidik di bidang itu, bidang bedah plastik. Nah, dia terima nih, ada 8 orang diterima misalnya. Kerja mereka buat Siloam itu selama misalnya 4 tahun. Digaji setiap bulan. Digaji karena mereka melakukan pelayanan, menerima pasien dan lain-lain. Nah, nanti setelah 4 tahun mereka ujian. Nah, yang uji ini board nasional seharusnya di bawah Kemenkes. Nah, kalau memang isinya ya orang-orang kolegium, kalau memang nggak lulus ya harusnya nggak lulus. Jadi bukan si Siloam yang mengeluarkan sertifikat. Lulus nggak lulus pokoknya udah 4 tahun udah keluar sertifikat, nggak bisa. Indonesia menuju ke sana. Ya itu yang lagi diperjuangkan Kemenkes yang saya tahu sekarang ya. sedang diperjuangkan ke sana. Terakhir kan saya lihat di pengumuman yang beredar di WhatsApp grup itu sudah keluar beberapa rumah sakit yang ditunjuk buat pendidikan anak, ortopedi, udah ada. Belum semuanya, bedah plastik kayaknya belum ada deh. Apakah ini juga ada hubungannya dengan bagaimana praktek kepegawaian dokter di Indonesia, terutama di PTN? Karena di sini ada 2 jalur. Kalau saya bicara dengan teman-teman saya, mereka misalnya adalah, nanti kalau kita bicara profesor gitu ya, terus mereka suka bertanya sama saya, ya, atau di antara mereka bertanya,
Atau mereka sebutkan, mereka bilang, saya dokternya dokter Kemenkes. Yang satu bilang saya dokternya Kemendikbud. Ya. Saya bilang apa bedanya, kan dokter sama dokter. Oh, beda. Itu status kepegawaiannya beda. Status kepegawaian. Ya. Betul ya? Ya, yang satu dia memang pegawainya Kemendikbud. Ya. Yang satu lagi pegawainya Kemenkes. Ya, karena kalau Kemendikbud pensiunnya pensiun profesor. Kalau di Kemenkes pensiunnya adalah pensiun PNS. Ya. Walaupun dia profesor. Ya. Ya. Ya itu beda, itu beda. Ya? Enggak, itu beda di ini. Ya? Enggak ada, itu cuma masalah jalur profesi aja sih. Kayak di RSCM yang saya tahu ya, beberapa staf di RSCM tuh ada yang pegawai Kemendikbud, ada yang pegawai Kemenkes. Ya. Tapi saya beberapa kali diundang oleh satu apa ya istilahnya asosiasi rumah sakit PTN, ya. Dan disebutkan di situ sekarang semakin banyak PTN yang mempunyai rumah sakit sendiri. Kalau RSCM itu kan di bawah Kemenkes, betul. Pemerintah. Makanya UI sekarang, RSCM bukan punya UI. Ya. Yang punya UI itu RSUI di RSUI di Depok. Ya. Udah ada itu. RSCM itu di bawah Kemenkes. RSCM bawah Kemenkes. Cuma kan menjadi rumah sakit jejaring utama kan. Baik dok, jadi kita sudah bicara tentang anak-anak sekarang bagaimana menjadi dokter, tentu saja mereka harus siap. Saya rasa itu ya, jadi memang mentalnya harus siap, harus kuat gitu. Memang kuliah sekolah kedokteran yang spesialnya capek. Capek ya? Beneran deh capek. Capek, jadi kalau misalnya ada yang bilang stres karena kalau stres depresinya karena kelelahan ya mungkin aja. Ya. Nah artinya mungkin depresi karena kelelahan. Nah, kalau depresinya karena kelelahan ya artinya you're not ready yet. Gitu. Tapi kalau depresinya karena dibully kan lain ya. Ya. Kalau depresi karena dibully kan itu sesuatu yang tidak wajar. Ya, itu harusnya tidak boleh ada pembulian. Itu dan saya rasa di zaman sekarang nggak ada sih. Saya sih nggak pernah lihat ya terang-terangan yang di depan mata saya ada pembulian itu saya nggak pernah lihat. Tapi kalau misalnya capek baru jaga besoknya udah begini lagi itu memang that's what happen gitu. Saya rasa belum bisa sih. Belum bisa mau diterapin kayak di luar ada kalau di Singapura kan ada jam kerja tuh. Yeah. Jam kerja sehari maksimal berapa jam. Udah lebih dari jam tuh udah harus pulang, harus istirahat gitu. Yeah. Nah, karena mereka jumlah case-nya kan terbatas. Oke. Kalau di sini begitu kosong rumah sakit nggak ada orang kali. Jadi memang karena jumlah kasusnya banyak sekali. Betul, kan jumlah kasus yang harus tangani banyak kan, apalagi rumah sakit BPJS ya. Itu case-nya banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya load itu nggak di-handle dengan baik ya nggak kebendung gitu. Ya. Ada isu yang lain lagi karena sekarang jumlah dokter kurang. Maka dalam beberapa kesempatan ada banyak pihak yang mulai mengusulkan agar punya lebih banyak lagi fakultas kedokteran. Prabowo pun dalam kampanyenya mengatakan akan bikin 300 fakultas kedokteran. Ya, 300 fakultas. Nanti ID mengatakan akan terjadi pengangguran, kebanyakan katanya. Ya, seperti itu. Di satu pihak memang ada fakta di banyak tempat dokter kurang, tapi di lain pihak juga kita menyaksikan ini apakah bisa meningkatkan kualitas, apakah kualitas tetap sama dengan keadaan sekarang, apakah kondisi sudah berubah hari ini? Saya rasa gini sih. Ya kita harus ngelihat ini dengan berimbang. Ya. Bahwasanya faktanya saat ini jumlah dokter di Indonesia itu kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk, iya. Ya. Kita kalah jauh jumlahnya. Jadi nggak mencukupi. Kalau dihitung 1 banding berapa kepala itu nggak mencukupi. Itu yang pertama. Itu fakta di lapangan. Ya. Fakta yang kedua adalah karena itu dari pihak Kemenkes yang saya tahu mereka lagi berlomba-lomba gimana caranya nih bisa menternak dokter lebih cepat tapi tanpa mengurangi kualitasnya. Lebih banyak tanpa mengurangi kualitasnya. Nah di sini kan letak problematikanya. Kalau ini dijalankan dengan jalur PTUN lewat program kayak yang tadi university base pasti nggak kekejar. Gitu. Jadi kalau misalnya mau bangun FK baru 300 saya rasa tidak segampang itu. Pasti akan bertahap. Mungkin angka itu akan tercapai tapi pasti bertahap. Pelan-pelan. Nggak mungkin langsung hari ini ngomong besok lahir 300. Apalagi mau langsung bikin dokter spesialis di sini. Iya, nggak mungkin. Jadi pasti akan bertahap. Ya. Itu juga dengan program spesialis. Jadi memang harus dipikirkan strategi jalan keluarnya gimana nih. Nah itu salah satunya tadi adalah hospital base. Terutama buat program spesialis ya. Kan kalau saat ini program dokter umumnya masih university base, belum ada pilihan lain. Tapi kalau buat spesialis sudah mulai dipikirkan hospital base. Nah itu pemikiran-pemikirannya. Nah problem kita yang lain yang lebih besar sebenarnya adalah di samping jumlah dokter adalah distribusi dokter.
Di Indonesia ini udah jumlahnya sedikit, distribusinya juga nggak banyak, nggak rata. Sebagian dokter yang bagus-bagus atau memang sebagian dokter yang memang terlepas dari bagus nggak bagus banyak ngumpul di Jakarta. Sorry ya, saya ralat. Bagus itu merujuk ke kata-kata populer. Ya belum tentu bagus paling pintar gitu. Ya, jadi banyak dokter akhirnya di kota-kota besar ngumpulnya, Jakarta, Surabaya, Medan gitu. Nah di pelosok-pelosok kan nggak ada. Kita ke Papua dokternya dikit, masuk ke kecamatan lebih dikit lagi, masuk ke level desa lebih dikit lagi, gitu. Jadi itu juga problem. Nah problem lain ada satu lagi nih problem lagi. Giliran ada yang mau masuk, nggak dibolehin sama seniornya. Nah ini juga problem. Nggak dibolehin sama senior. Yes, kompetisi. Saya nggak tahu nyebutinnya apa. Yang jelas ini sesuatu yang harusnya nggak demikian. Jadi kita tuh punya apa ya? Misal saya nih, saya mau masuk, saya lulus bedah plastik, saya mau masuk ke rumah sakit A. Di rumah sakit A itu saya dihubungin oleh kadep bedahnya. Tom, lo gabung sini dong, kita butuh nih bedah plastik satu lagi. Udah ada satu, tapi perlu satu lagi gitu. Disuruh saya ngelamar buat jadi staff di sana misalnya gitu ya. Terus saya ngelamar nih. Nah tapi kan kita ada adat ketimuran, kalau di situ udah ada senior kan kita pamit dulu. Kalau nuwun dulu. Bang, saya ditawarin masuk sini, saya izin yang ngelamar ya, biar nanti bareng-bareng sama abang gitu. Terus itu bisa dibilang enggak, udah nggak usah. Di sini nggak ada pasiennya, gue sendiri masih cukup, lo nggak usah sini cari tempat lain aja. Nah ini tuh sering kejadian. Nah ini mungkin nanti akan ada yang bilang, nggak mungkin, ini kejadian, orang saya ngalamin sendiri kok. Jadi bukan dilarang tapi nggak dibolehin masuk. Nggak dibolehin masuk ke situ padahal rumah sakitnya perlu. Nah di daerah-daerah tuh masih begitu. Jadi ada beberapa nih, misalnya gini ya. Misalnya dokter gizi klinik. Mau masuk sekarang itu dokter gizi klinik, gizi di rumah sakit masih banyak yang handle tuh ahli gizi, bukan dokter gizi klinik. Nah saya nggak ngerti regulasinya. Nah seharusnya kan gizi klinik, dokter gizi klinik dong. Dia yang ngatur, yang mengimplementasikannya ahli gizi di dapur gitu. Nah tapi pada prakteknya masih banyak dokter gizi klinik yang belum bisa masuk ke rumah sakit tertentu, masih ke blok gitu. Karena ya nggak ngerti lah politik di jalanannya seperti apa. Nah gitu juga misalnya saya dengar cerita ada teman saya dokter bedah urologi mau masuk ke rumah sakit tertentu di daerah. Dia baru selesai nih kuliah di Surabaya, pulang dia ke Aceh, saya nggak usah sebut daerahnya, nggak dibolehin. 2 tahun terkatung-katung. Gitu nggak boleh masuk padahal pasiennya banyak, yang nggak kehandle banyak, antrian operasinya panjang, pasien BPJS jadinya orang bisa sakit sekarang ntar operasinya 2 bulan lagi baru dapat nomor. Kan ada governance-nya, ada pimpinan rumah sakit yang mempunyai suara lebih kuat daripada seniornya di sana. Itulah uniknya di dunia kedokteran. Itulah uniknya di dunia. Itu yang terus terang ya, saya termasuk salah satu yang memprotes hal itu sih. Kok begini sih gitu. Harusnya perhimpunan itu bisa lebih keras dong. Aku waktu di Perapi saya memberikan masukan ke pengurus gitu. Waktu itu kan aku masih baru. Masalah ya namanya kehidupan kan pasti ada masalah lah. Ya, tapi kan yang penting itu pada saat ada masalah bagaimana pemecahan yang kita bisa tawarkan. Nah waktu itu aku kasih ide ke perhimpunan. Gimana kalau misalnya supaya perhimpunan itu ada giginya, kuat gitu positioningnya. Baik itu terhadap anggota maupun terhadap komunitas. Orangnya sudah gak banyak. Nah jadi misalnya gini, perhimpunan mendata rumah sakit mana aja yang perlu bedah plastik. Oh udah punya datanya nih. Oh di rumah sakit ini ada 2, ini perlu 1, ini perlu belum ada sama sekali. Nah based on itu dia akan signaling kepada dokter yang tahu ke semua anggota-anggotanya ini ada peluang nih, lo bisa masuk gitu. Nah begitu kita mau masuk ada senior di sana yang menolak, lapor. Perhimpunan yang akan memberi teguran atau memanggil kenapa lo nolak. Gitu. Karena nggak boleh. Pernyataan lo bertentangan dengan data kita. Nah itu kan harus dikerjain. Nah sekarang udah mulai begitu. Waktu dulu sempat enggak. Jadi senioritas itu luar biasa ya. Ya, itu bagian dari apa ya? Kehidupan lah. Ya. Kalau bahasa awamnya pada saat itu adalah hati-hati kalau di sana ada tokohnya. Jadi kalau kita masuk ke spesialis A dan kita tidak melalui tokoh itu bisa nggak jadi dokter kita. Ya, apa ya? Hal itu sensitif ya. Ini kalau ngomongin ini sensitif karena nanti akan ada yang setuju, ada yang bilang, bahkan sih akan ada yang denial. Enggak ada tuh begitu. Iya betul. Di lapangannya iya, ada.
mungkin Anda nggak pernah ketemu aja gitu. Tapi yang ngerasain itu ada. Gitu. Ya. Kami sudah rencana akan mewawancari juga sejumlah dokter muda yang sedang mengambil spesialis. Sudah oke, tapi akhirnya jadi batal. Kenapa? Takut? Ya, karena satu takut dan kedua tidak diizinkan oleh para seniornya. Seniornya juga takut kalau dia bercerita mereka. Ya itu, jadi kadang-kadang ya makanya kalau saya ngelihat lagi ya, nikmatin aja prosesnya. Itu nikmatin, cari apa yang bisa membuat kita tuh lebih comfort di kerasnya kehidupan selama sekolah. Sekolah itu keras, keras sekolah itu. Jadi Anda setuju dong kalau gitu transformasi yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan? Wah harus. Di mana harusnya? Kalau nggak berubah, ya kalau nggak dirubah, nggak akan pernah ada kemajuan. Artinya gini, kita udah melakukan hal yang sama berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun udah kita lakukan hal yang sama. Ketika Menkesnya adalah dokter sendiri. Ya, kalau itu lain lagi ya sebelum kita ke sana ya. Tapi menurut aku gini, secara general kalau kita udah mencoba A gagal, ulang lagi A gagal, 10 kali diulang, masih mau ulang lagi yang ke-11. Itu orang gila itu namanya. Itu yang salah siapa? Ya mengharapkan hasil berubah tapi perbuatannya sama. Ya. Itu nggak mungkin. Artinya ada yang salah dong. Nah kalau ada yang salah, ayo dong kita coba pikirkan gimana caranya supaya lebih baik tanpa melanggar sesuatu yang kita anut, kan gitu. Nah. Saya ngelihat relaktan ini tinggi, relaktansi ini tinggi gitu. Jadi ya mungkin harus lebih terbuka aja pikirannya. Relaktansi tinggi artinya ingin meneruskan legacy yang seperti yang sudah ada, marketnya terproteksi atau alasan lain lah. Saya kurang paham sih, saya nggak berani menuduh ya. Tapi karena kadang-kadang yang saya kenal juga orang-orang, saya tahu nih orang-orang baik kok. Orang baik ya. Ya misalnya dokter tuh harusnya orang baik semua sih. Iya. Ya orang baik, cuma mungkin ya cara berpikirnya aja agak konvensional mungkin. Udah cukup nyaman dengan yang berjalan sekarang. Jadi kadang-kadang kan perubahan itu kan nggak semua orang bisa dengan cepat bisa terima ya. Iya. Ya kan sesuatu yang baru tuh nggak semua orang bisa cepat terima gitu. Ada yang mengatakan ini semacam namanya apa ya? Semacam otak purba. Aduh, kan itu keras banget. Keras sekali itu ya. Saya rasa enggak lah. Kalau saya masih begini. Ya balik lagi, kita kan berdiskusi. Nah kadang-kadang pun di grup WhatsApp kan kita punya grup WhatsApp tuh. Kadang-kadang ya kita diskusi, nggak perlu sampai marah. Walaupun kalau kita baca kesannya mulai tegang nih, tapi kan sebenarnya bukan. Ini diskusi kalau saya karena wajahnya tidak terlihat di situ. Misalnya kayak di grup WhatsApp yang salah satu yang saya ada di situ deh, ya. Ada yang tidak setuju misalnya dengan policy Pak Menteri sekarang Pak Budi gitu, terus punya pendapat harusnya begini. Saya menghormati pendapat itu, nggak akan saya bilang wah goblok lo dasar lo, enggak. Ya salah kita kalau begitu. Gitu. Tapi bahwasanya saya punya pemikiran yang berbeda, pandangan berbeda kan sah-sah saja. Oh kalau menurut saya nggak ada salahnya nih kalau kita bisa begini. Yang penting asertif dalam berkomunikasi. Betul. Nah itu yang saya rasa ruang diskusi ini yang harus banyak dibuka sih. Saya ngelihat ya masih banyak lack of informasi ataupun nggak sinergi penerimaan antara penerima sama penyampaian. Gitu. Kalau masalah kan banyak juga teman-teman dokter yang nggak suka Menteri Kesehatan itu bukan dokter. Kalau buat saya sih yang dinilai itu bukan masalah dia dokter atau bukannya gitu, tapi kemampuan manajerialnya. Kalau memang ada dokter yang punya kemampuan manajerial baik, tahu ngaturnya gimana ya silahkan gitu. Oh ternyata bukan dokter tapi punya kemampuan manajerial baik ya nggak apa-apa. Saya jadi teringat dengan direktur sebuah perusahaan airlines. Ya milik nasional yang selama bertahun-tahun dijabat oleh pilot. Tiba-tiba suatu ketika menteri mengangkat seorang yang bukan pilot, seorang wartawan. Dan wartawan ini sudah punya pengalaman memimpin perusahaan. Dan ketika dia menjadi direktur di perusahaan itu, banyak pilot yang bertanya, Anda punya pengalaman apa? Tahu apa lo tentang penerbangan? Gitu ya? Tentang penerbangan. Dan akhirnya kawan saya ini menjawab, setidaknya saya punya pengalaman yang Anda tidak punya. Pilotnya bertanya, apa itu? Saya pernah menjadi penumpang. Kalian tidak pernah jadi penumpang, saya jadi penumpang. Jadi dia mengatakan demikian. Jadi melihat pada on the other side of the table. Semacam itu ya. Baik dok. Ada hal lain, Dr. Tompi ini selain menjadi dokter, ya spesialis yang mumpuni, saya masih ingat ketika Anda membuka tentang seorang selebritas yang mengaku digebukin ya.
Dan kemudian Anda dengan cepat bisa mengatakan, itu oplas. Dan dibantah oleh dokter yang lain. Dan saya ingat di grup kemudian Dr. Tommy mengatakan, ya itu kerjaan gue tiap hari gue ngeliat seperti itu. Bisa secepat itu ya Anda membaca? Ya jokesnya itu gini, kalau dukun itu kan tahu mana orang yang benar-benar kena dukun santet sama yang pura-pura kena santet. Kira-kira kan gitu ya. Nah sama dengan misalnya kita ngelihat luka bekas operasi gitu. Karena emang itu pekerjaan kita, ya kita tahu ini bukan, ini sih bonyok tuh nggak begitu. Ini pasti bekas operasi gitu. Bonyoknya bonyok operasi bukan bonyok digebukin. Ya kita sense itu ada lah. Tinggal sekarang perkara berani ngomong nggak? Ya, karena waktu saya ngomong itu pun yang menghina hampir setengah Indonesia kali. Dianggap saya tidak punya empati. Wah lo gila lo, perempuan, ibu-ibu dihajar malah lo bilang dia bohong. Dasar nggak ada otak, nggak ada hati. Itu yang ngomong itu banyak. Sampai nyerang ke orang tua saya, nyerang ke akun pribadi, bahkan ada yang mengancam, awas gue tungguin gitu segala macam lah. Cuma saya nggak peduli, karena memang menurut saya itu salah. Dan begitu ternyata terbukti belakangannya kita yang benar, emang gitu pada minta maaf? Kagak. Kagak. Sampai di level Fahri Hamzah, siapa lagi tuh waktu itu? Fadlizon. Kan waktu itu sempat tektokan di Twitter kan. Ada minta maaf, begitu udah terbukti ternyata mereka yang keliru. Enggak ya. Nah terakhir Fahri Hamzah tuh baru minta maaf sama saya di atas panggung di Mata Najwa. Acara Najwa, pas ketemu. Itu baru saya minta maaf deh sekarang gitu. Sebelumnya maka gak sama aja dengan yang lain. Tapi maksudnya buat sebagian orang itu mungkin jokes, tapi buat saya itu very serious. Dan saya ngerasa itu kadang-kadang sifat ini ada plus minusnya lah ya. Kalau ada sesuatu yang menurut saya harusnya nggak begitu tuh, saya nggak punya option untuk berdiam diri sih. Kan ada orang yang udahlah diam aja, ngapain nyari ribut sih. Salah satu yang membuat saya nggak jadi masuk ke situ karena ada resistensi dari staf-staf muda ngerasa Tompi susah diatur, jangan deh, ntar dia nggak bisa diatur. Gitu. Bener, saya tuh pasti akan susah diatur untuk hal-hal yang nggak masuk akal. Gitu. Tapi kalau sesuatu yang menurut saya itu masuk akal dan itu progresnya bagus, I'll lead the way. Kalau menurut Malcolm Gladwell ini namanya blink. Apa itu? Sekelebat kita sudah bisa baca dan kita bicara. Ya baik. Dr. Tompi, hal yang menarik juga adalah Anda lulus dari UI, Anda menjadi dokter dan Anda menjadi penyanyi, Anda punya talenta di sana dan Anda bukan penyanyi yang kaleng-kaleng, album Anda terkenal, Anda sering diundang ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah Anda memiliki jiwa membangun usaha. Saya tidak mengatakan Anda adalah entrepreneur, karena dokter dan entrepreneur dua hal yang berbeda. Tapi Anda melayani sektor kesehatan ini, Anda bangun klinik dan Anda berhasil ya. Sementara kita melihat sebaliknya, banyak juga dokter yang membangun rumah sakit tidak berhasil. Ya, apa yang Anda lihat sebetulnya? Apa sih saran Anda kepada teman-teman? Ini kan bagaimana kita membangun dunia kedokteran Indonesia yang hebat. Ya. Tentu juga kita lihat di dunia internasional ada juga dokter yang berhasil membangun rumah sakit. Saya ketemu dengan seorang dokter di Raffles Hospital di Singapura dan itu adalah dokter yang membangun rumah sakit seperti itu. Bisa tuh mereka bikin. Apa saran Anda? Kalau aku melihat yang pertama itu adalah mindset sih. Secara pendidikan memang menurut saya ya, kita itu di lingkungan yang relatif konservatif. Nggak gampang menerima sebuah perubahan di dunia, di sekitar kedokteran itu. Jadi apapun itu harus dibuktikan dulu. Oh ada penemuan baru, harus ada jurnalnya. Harus ada patient safety review-nya gitu. Kira-kira kayak gitulah ya. Ini jadi, scientific. Jadi harus ada scientific base-nya. Sehingga perubahan apapun ini akan tertular ke hal-hal lain. Perubahan apapun tuh nggak gampang serta-merta diterima. Nah, balik ke urusan berbisnis atau berusaha ini, kalau aku ngelihat sistem pelayanan kesehatan ya itu masih banyak yang harus dibenerin. Sistem rumah sakit lah. Rumah sakit itu nggak nyaman. Rumah sakit tidak nyaman. Even sekelas rumah sakit swasta di Indonesia yang paling mahal pun. Ya nggak nyaman. Maksudnya satu waiting time kita. Oh iya. Artinya yang pelayanannya itu masih belum. Yang bukan dokter aja sebel, apalagi yang dokter nunggu sebel.
Saya dokter nih, mau berobat, ketemu teman dokter yang ada di rumah sakit itu, mau konsul. Datang jam 5, ntar baru ketemu teman saya itu jam 8. Ya, banyak kejadian. 3 jam, 4 jam buat nunggu. Ya, gitu. Ada juga dokter yang belum datang. Ya, dengan berbagai problematik alasan, saya nggak ngeliat salahnya di mana. Jadi bisa aja memang lagi operasi atau segala macam. Ya, ada emergency. Ya. Tapi maksud saya gini, manajerial rumah sakit menurut saya ini sesuatu pembiaran yang udah bertahun-tahun dan dipelihara terus. Karena yang ngajar orang yang sama, yang jadi nggak ada perubahannya. Kita dipaksa nunggu, mau daftar ngantri, ketemu dokternya ngantri, abis itu mau ke lab ngantri, mau bayar pun masih ngantri loh. Coba deh bayar aja ribet. Nah saya pernah satu waktu ngobrol sama yang punya rumah sakit, kepala rumah sakit, kenapa sih semuanya nggak dibikin sistem online aja, sampai ke sistem obatnya delivery aja ke rumahnya. Misal pasien datang nih ketemu dokter udah ada slotnya. Saya ngomong swasta ya, bukan BPJS. Kalau BPJS itu agak ribet karena loadnya besar. Kalau swasta kan udah ketahuan nih, jam praktek dokter 4 jam. Itu langsung dibagi tuh. Orang langsung bayar sesuai dengan slotnya dia. Dia nggak datang, dia udah bayar waktunya. Ya, tinggal nanti polisi rumah sakit apakah mau dilempar ke jam berikutnya atau jam yang lain, atau memang angus. Supaya orang menghargai waktu juga. Jadi dokter udah standby di situ tuh. Nah, jadi waktu kan keukur. Kalau saya janji jam 4 ya, jadi jam 4 ketemu dokternya. Itu yang pertama. Setelah pemeriksaan segala macam beres, daripada dokternya pasiennya disuruh keliling-keliling rumah sakit buat cek darah dan lain-lain, kalau kayak cek lab lengkap segala kan bisa dikerjakan bedside sebentar langsung di situ. Jadi, nah sampai obat. Begitu obat, pasien nggak usah suruh ngantri. Ya, nggak usah nunggu lagi. Jadi begitu sistem udah load, saya ngisi nih, perlunya obat A, B, C, D, E, udah langsung masuk ke apotek. Apotek, jadi pasien tuh punya option mau ngambil obat atau mau dikirim ke rumah. Iya punya dong. Option. Bisa dong. Bisa. Begitu kita udah bayar gesek, obatnya udah nyampe rumah, kita nyampe rumah macet-macet di Jakarta, obatnya udah ada. Dikirim pakai Gojek kayak apa kayak gitu. Itu kan solusi buat masyarakat perkotaan. Nah itu nggak ada yang kerjain. Waiting time itu is always become a big problem di semua rumah sakit Indonesia. Satu problem yang pertama. Problem yang kedua, ruang tunggu yang boring. Udah kita disuruh nunggu, boringnya setengah mati lagi. Rapat banyak orang, banyak orang sakit semua. Iya. Ya, kita takut penyakit menular ya. Saya ngomong sama Pak Menkes waktu saya bikin Beautiful yang di T-Space. Nah, Prof ntar harus main ke T-Space. T-Space. Iya, saya bikin T-Space yang di Bintaro 9. Bintaro 9, oke. Nah, itu saya bikin konsepnya ruang tunggunya itu galeri. Galeri ada kafenya. Kafenya steak, very well cook lah pokoknya. Ya makanan-makanan yang pokoknya proper. Ada galeri, ada pameran lukisan, orang bisa nikmatin musik, malam jadi jazz club. Nah, begitu Pak Budi ngeliat, wah kok bisa begini ya? Wah ini keren ya, jadi orang walaupun nunggu bisa nggak bosen gitu. Ya konsepnya kan sebenarnya bisa begitu. Nah saya bilang, Pak, yang harus dirubah itu mindsetnya. Jangan mikir bikin rumah sakit terus diisi kafe. No, bikin kafe terus isi rumah sakit. Desainnya akan beda. Ini the other side of thinking nih. Desainnya akan beda, Prof. Kalau misalnya dia bikin rumah sakit, pasti dari awal udah kaku aja. Terus dipaksain masuk Starbucks, dipaksain masuk Coffee Bean atau yang lain-lain kafe apapun lah. Ya udah, boring. It's very boring. Tapi coba dari awal mindsetnya memang, oke, gue mau bikin rumah sakit, ruang tunggunya adalah perpustakaan, keren kan? Dari awal bikin perpustakaan. Orang nunggu sambil di depannya tuh ada meja, bisa ngambil buku, bisa baca. Setnya kayak library kayak di luar negeri gitu. Ini seperti kisah perubahan di Pegadaian. Ketika banyak orang yang malu menggadaikan sesuatu, maka depannya dibikinlah The Gade Cafe. Nah, jadi seakan-akan orang itu masuk ke kafe, bukan nongkrong, bukan kamuflase ya. Kamuflase, bukan menggadaikan barang. Itu, jadi memang mindsetnya harus dirubah. Jadi bagaimana membuat, kan ruang tunggu itu sebenarnya bisa dipakai buat macam-macam kan. Terus kayak misalnya, saya mikir kemarin waktu saya bikin klinik dengan gedung yang cukup gede. Ini kan saya praktek cuma sampai jam 5 sore, malam ngapain ya? Ini asetnya menganggur. Ini gedung kan harus bekerja buat saya gitu. Minimal buat nutupin listrik, buat nutupin yang lain-lain gitu. Maka begitu malam, lobby saya rubah jadi jazz club. Jadi ketika Anda melakukan operasi di dalam? Operasi kan pagi sampai sore. Pagi jazz sampai club sore. kan malam. Jadi nggak ada yang terganggu. Terus ruang tunggu kan nggak perlu steril. Yang harus steril area tertentu yang memang area gitu. tertentu. Itu yang saya jaga. Dan itu bisa diterima? Bisa.
aman tuh sampai sekarang. Aman. Dan infection case kita 0 gitu. Dan itu tidak masuk dalam regulasi untuk hal seperti itu. Nggak ada yang kita langgar. Nggak ada yang langgar. Kan nggak ada yang kita langgar. Dan jangan mengundang juga regulator untuk masuk di area itu. Karena itu bukan area untuk... Enggak, mereka kan waktu kita ngurus izin kan mereka datang. Ya, dan itu mereka yang penting adalah ruang operasinya, ruang penanganan pasien. Semua dicek, semua ruang tunggu, semua dicek. Nggak ada yang kita langgar. Ya. Misalnya nggak ada aturan ruang tunggu itu harus steril, kan nggak, orang datang pakai sendal dari luar. Jadi apa yang bisa disarankan supaya melahirkan dokter-dokter topi yang lain? Bergaul yang banyak sih. Bergaullah tidak hanya dengan sesama dokter. Gitu, cari teman yang banyak dari bidang-bidang yang lain. Terus yang kedua, jangan takut untuk berkolaborasi. Kita kadang-kadang dokter nggak punya sense of business yang bagus, tapi kita punya ilmunya. Kan lucu ya. Rumah sakit mau sehebat apapun manajerialnya, kalau nggak ada dokter kan nggak jalan. Iya kan? Tapi kan aneh, rumah sakit di Indonesia yang besar-besar itu rata-rata yang punya bukan dokter. Ya, pengusaha. Yang punya pengusaha semua. Dokter menjadi tukang dong di situ. Nah, kenapa tuh dokter-dokter nggak keluar berkumpul bikin rumah sakit baru dengan orang-orang yang hebat-hebat itu, yang pintar-pintar itu? Tidak harus selalu dengan para dokter. Hire satu orang yang jago. Profesional, ya. Iya kan? Bisa kan? Meng-hire Anda menjadi dirutnya. Ya. Bikin rumah sakit isinya yang mereka-mereka itu yang punya. Yang sudah terbiasa dengan perencanaan, dengan details, dengan pembelian kan bisa begitu. Dan sebagainya. Nggak, saya ngerangsang untuk mereka-mereka ini punya entity-nya. Ya. Punya bisnisnya, bukan hanya menjadi pekerja doang. Baik. Akhirnya dari awal sampai pensiun kerja di situ terus. Jadi konyol, menurut saya itu konyol sih. Baik. Padahal teman-temannya banyak nih. Teman-temannya semua pemain-pemain utama. Dia keluar di rumah. Ini bukan saya menghasut untuk keluar rumah sakit ya, tapi ini pemikirannya kira-kira gitu. Mereka sepakat ini ada 10 nih, dokter penyakit dalam, dokter objin, dokter segala macam yang punya rumah sakit. Yang hebat-hebat kita patungan yuk. Ya. Patungan duitnya udah ada cukup nih, nggak sanggup bikin yang gede, bikin yang kecil dulu. Tapi kita nggak punya kemampuan hire orang yang jago. Jangan diri sendiri yang menjadi. Iya. Nah selama ini yang berantakan pasti yang berusaha. Ya. Nggak bisa. Dia sambil ngurus praktek, sambil ngurus manajer, kacau. Baik Dokter Tompi, kita sudah berbicara tentang bagaimana menjadi dokter yang hebat. Ya, tentu tidak mudah karena memang untuk menjadi dokter yang hebat itu menjadi dokter sendiri adalah sebuah pendidikan yang tidak mudah, tidak ringan. Proses learning yang terus-menerus. Proses learningnya terus-menerus, kemudian tanggung jawabnya juga terus besar, attitude menentukan, self discipline menentukan, memanage emosi menentukan, dan kemudian juga jumlah waktu yang dihabiskan, dan pendidikannya pasti ini bukan pendidikan yang kaleng-kaleng. Pasti memang tidak mudah. Tapi tentu saja kita harus ada perubahan terhadap hal-hal yang tentu saja tidak baik. Saya kira kita sudah belajar banyak, Dr. Tompi. Kita jadi lebih tahu bagaimana tentang pendidikan kedokteran. Dan kalau kita bicara tentang angka-angka yang keluar, kita akan mempunyai paling tidak konteks ya. Seperti apa. Hari ini kita mendengarkan itu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Prof. Semoga kliniknya semakin sukses. Amin. Pasiennya juga semakin diberkahi lah ya. Semakin juga mendapatkan manfaat yang lebih baik. Dan tentu saja percakapan ini penting karena ini adalah bagian juga dari intrik yang tengah diributkan dalam masyarakat. Stay relevant.